mana titiknya? Titik-titik sarafnya itu ada di telapak kaki sampai ke tungkai kaki, bahkan ada beberapa titik di telapak tangan atau di bagian tangan. Nah, jadi intinya perbedaannya pijat refleksi dengan yang lain hanya itu. Pijat refleksi itu lebih bermuara pada telapak kaki dan tungkai kaki, mungkin ke situ. Jadi itu yang disebut dengan pijat-pijat refleksi. Intinya pijat refleksi adalah di situ. Lalu sekarang kita menginjak ke bagaimana cara melakukan pijat refleksi. Ini macam-macam, tekniknya macam-macam. Nah, yang saya ajarkan nanti adalah salah satu teknik yang ringan, yang standar, dan yang akan kita pelajari juga saat ini adalah pijat refleksi tingkat dasar. Ya, jadi saya tidak akan mengajarkan dulu tingkat 2, tingkat 3 karena itu terlalu berat kalau teknik dasarnya belum dikuasai. Nah, sebelum kita menginjak ke apa itu pijat refleksi, bagaimana pijat refleksi, ada baiknya kita mempelajari dulu hal-hal yang perlu kita kuasai sebagai calon terapis. Nah, mungkin di sini karena di sini peserta kan tadi saya dengar loh dari perkenalannya udah ada yang punya home care, udah ada juga yang punya usaha di seni di teknik pijat dan lain-lain. Jadi pasti ini sudah tidak asing. Yang pertama, tentu yang disebut harus memperhatikan kebersihan. Nah, kebersihan mana? Satu, kebersihan diri. Kebersihan diri seperti apa? Jangan sampai, nah ini contoh kecilnya aja, kita mau menjadi seorang terapis ketika kita ada klien datang, kita memijat tetapi dalam kondisi capek, berkeringat, dalam kondisi badan kotor, itu tidak bagus. Ya, itu tidak bagus. Jadi salah satunya ialah menjaga kebersihan diri. Ketika mau memijit, bagusnya sudah dalam keadaan kita sudah mandi, bajunya rapi, bajunya bersih, itu untuk diri. Selain itu, ruangan. Nah, ruangan juga harus dijaga. Jangan sampai kita melakukan terapis pijat di tempat-tempat yang tidak layak, kotor, kumuh, bau. Oh, maaf, ada gangguan sedikit ya. Kotor, kumuh, bau dan lain-lain itu tidak baik. Jadi kebersihan atau sering disingkat dengan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu dulu harus diutamakan dulu. Sebagai seorang terapis yang harus bersih itu apa? Satu, ini untuk diri kitanya dulu ya. Untuk diri kitanya dulu. Satu, tangan. Bersihkan dulu tangan, pakaian, lingkungan. Yang paling utama, jangan sampai menjadi seorang terapis itu, jangan sampai menjadi seorang terapis itu dalam keadaan berkuku panjang. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan. Ya, salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang terapis ialah tidak boleh berkuku panjang. Itu yang pertama, ya. Tidak boleh berkuku panjang. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan gitu kan. Aspek kebersihan, kan, tempat praktek dan lingkungan sekitar, lalu kesopanan dan empati. Nah, sopan santunnya seperti apa? Saya percayalah ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang ikut pelatihan di sini sudah mempunyai pengalaman yang mumpuni dalam hal itu. Bagaimana menjaga attitude, menjaga sopan santun ketika bertemu dengan klien, ketika klien datang, menyapanya seperti apa dan lain-lain, pasti sudah paham. Pasti itu sudah sangat paham. Hanya saja tadi hal yang paling utama itu kebersihan diri kita. Di antaranya yang paling utama sekali ialah sebagai seorang terapis tidak boleh berkuku
Kenapa? Alasannya dikhawatirkan. Nah, ini alasannya. Dikhawatirkan ketika kita melakukan terapis, tangan kita atau kuku kita menyakiti atau melukai kulit atau bagian tubuh si klien. Itu yang harus diperhatikan. Lalu selain daripada itu, setelah tadi tangan, apalagi usahakan sebagai seorang terapis ketika mau melakukan terapi tidak mempergunakan aksesoris. Apa saja contohnya? Jam tangan, gelang, ataupun cincin. Apalagi kadang-kadang kalau cowok itu kan cincinnya yang batu-batu yang gede-gede gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Kenapa? Dikhawatirkan itu bisa mengganggu atau menyebabkan adanya terluka di si klien atau si klien merasa tidak nyaman. Itu yang paling utama. Jadi selain daripada kita harus menjaga agar kuku kita rapi, kuku kita bersih, juga aksesoris yang ada di tangan kita harus dibuka, jam tangannya, kalung apa gelangnya gitu, cincinnya itu kalau mau kita melakukan pemijatan harus disimpan dulu, jangan dipakai. Terus sekarang setelah itu, setelah kita melihat tempat kerjanya kan, antara lain adalah tidak, terus gini, tidak merokok di tempat kerja. Nah, jangan sampai apa tempat kita melakukan pemijatan atau ruangannya itu begitu si klien masuk, aduh bau rokok. Begitu si klien masuk, katanya nggak enak banget aromanya. Nah, lebih bagus kita pasang di ruangan itu pakai aroma terapi, lingkungan kerja yang bersih dan aman, nyaman. Perhatikan juga K3-nya tadi kan, keselamatan kerjanya, jangan sampai di tempat kita memijit, mau itu tempat mijitnya di di tempat tidur di atas ataupun di bawah, itu menggunakan matras, jangan sampai ada hal-hal yang berbahaya. Contohnya naruh kipas angin di samping tempat tidurnya atau apa, kesenggol kipas anginnya jatuh, nyangkut ke rambut klien atau kemana, aduh terjadi setrum dan lain-lain bahaya. Nah, itu harus dihindari. Jadi usahakan jauhkan dari hal-hal yang berbahaya, lingkungan kerjanya dan lain-lainnya. Usahakan itu semua harus kita utamakan terlebih dahulu. Kebersihan dan kebersihan diri dan kebersihan tempat kerja. Itu yang paling utama harus kita jaga. Nah, baru setelah itu, apa saja sih setelah kita menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri dan menjaga kebersihan tempat kerja, baru kita menginjak ke alat dulu. Alat dulu. Alat yang diperlukan apa sih? Nah, itu dulu. Jangan dulu ke teori, tapi kita dulu ke alat dulu. Alat yang diperlukan untuk seorang terapis pijat refleksi apa? Simple. Hanya beberapa macam. Yaitu satu, handuk kecil. Bisa menyediakan satu atau dua handuk kecil. Lalu kalau ada handuk besar satu. Lalu kalau ada selimut satu. Selain itu ada, mau itu minyak urut, mau itu krim pijat, mau itu minyak zaitun, mau itu baby oil, silahkan. Apapun yang penting itu klien nyaman. Jadi tergantung permintaan klien, mau dia memakai krim pijat silahkan, mau dia memakai minyak urut silahkan. Kadang-kadang ada juga yang meminta kita untuk dipijitnya dia memakai apa itu seperti GPU atau apa yang panas gitu kan, krim. Ya kalau emang dia mau ya kita harus ikuti. Jadi ikuti apa keinginan si klien. Jangan lupa juga ada satu yang harus dibawa yaitu hand sanitizer. Dikhawatirkan ketika kita mau mijit di situ ke wastafel agak jauh, ke tempat cuci tangan agak jauh. Jadi lebih bagus kita membawa hand sanitizer. Jadi cukup kita memakai hand sanitizer untuk kebersihan tangan pada saat itu. Selain itu,
ada beberapa hal yang mungkin tidak tercatat di dalam pedoman ini, tetapi ini penting. Apa itu? Sebagai seorang terapis, nah ini karena ini semua mau jadi calon terapis nih. Sebagai seorang terapis pijat, itu kedudukannya sama dengan nakes atau tenaga kesehatan. Jadi harus tahu hal-hal yang harus kita jaga. Contohnya, sebagai seorang terapis tidak diperbolehkan untuk menyebarkan atau menceritakan lagi tentang identitas atau hal-hal sesuatu yang memang pribadi dari si klien. Contoh ini, Ibu Dewi misalnya menjadi seorang terapis dan memijit Ibu Indra misalnya. Nah, ketika Ibu Indra sudah pergi, datanglah Ibu Dian. Nah, ini Ibu Dewi ngobrol ke Ibu Dian. Ih, tadi saya udah mijit Ibu Indra. Ih, di punggung Ibu Indra mah kurap semua. Itu tidak boleh. Tidak boleh menceritakan penyakit-penyakit dari si klien satu ke klien yang lain. Bahkan ke keluarga kita sendiri pun tidak boleh. Cukup kita yang tahu. Ketika misalkan, oh di punggung si Bapak Andi mah, misalkan di belakangnya ada tanda gede banget, terus dia ngomong sama yang lain, tidak diperbolehkan. Itu yang pertama, ya. Gitu. Jadi sama. Ada ketentuan-ketentuan yang memang sama seperti tenaga kesehatan yang lain. Harus dirahasiakan tentang identitas si klien, jangan dibuka kemana-mana. Nggak boleh menceritakan aib si klien kepada orang lain. Mungkin sampai di situ paham ya tentang kebersihan dan tentang tata tertib dan alat ya. Bisa dipahami ya. Mari kita maju ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu prinsip dasar pijat refleksi. Prinsip dasar pijat refleksi secara global. Kalau secara detail banyak sekali titik-titik pijat di kaki, terutama di telapak kaki. Kurang lebih ada 69 titik pijat refleksi di telapak kaki. Apakah kita bisa menghafal semua dengan cepat? Dijamin tidak. Saya juga membutuhkan waktu beberapa lama untuk menghafal titik-titik itu. Maka kita akan mengelompokkan titik-titik pijat refleksi di telapak kaki itu menjadi 4 bagian. Yaitu dari jari kaki sampai bantalan yang di bawah jari kaki itu ialah titik-titik refleksi untuk bagian kepala. Kepala itu mana aja, termasuk mata, telinga, hidung, mulut, kan, tengkuk dan lain-lain. Nah, itu pokoknya telinga, anggota tubuh yang ada di bagian kepala itu titik-titik refleksinya ada di jari-jari kaki sampai bantalan kaki paling depan. Itu untuk 1/4 kaki paling depan itu untuk bagian kepala. Lalu untuk 1/2-nya atau bagian keduanya dari bantalan kaki ke tengah sedikit itu untuk bagian dada. Bagian dada itu apa aja? Ada paru, ada jantung di situ, ada tulang belikat belakang dan lain-lain. Nah itu titik refleksinya ada di situ. Lalu turun lagi ke bawah dikit, nomor 3 itu untuk bagian perut. Ada usus, ada lambung di situ, ada ginjal di situ. Nah itu titik-titik syaratnya. Termasuk, nah lalu ke bawah, yang paling bawah sekali, kaki bagian tungkai kaki paling belakang itu untuk bagian pinggul. Contohnya untuk kendala di pinggang, kendala di kantong kemih, misalnya ada gangguan ketika buang air kecil, termasuk juga di alat reproduksi. Nah itu adanya di kaki bagian
belakang. Nah, jadi kita ambil simpelnya saja dulu. Jadi teknik pijat refleksi itu dibagi 4 bagian. Ya. Yang atas dari jari kaki sampai bantalan kakinya itu hanya untuk bagian kepala. Dari situ menginjak ke bagian kedua itu untuk bagian dada, lalu ke bawah lagi itu untuk bagian perut. Yang paling belakang sekali dari kaki itu ialah untuk bagian panggul. Nah, nanti sambil kita praktek bakal kita lebih jelasnya lagi. Oke, next. Mekanisme kerja pediatri seperti apa? Adalah pengobatan holistik gitu kan, berdasarkan prinsip bahwa terdapat titik atau area pada kaki, tangan, dan telinga yang terhubung ke bagian tubuh atau organ lain melalui sistem saraf. Artinya, bentar bisa. Artinya seperti apa? Artinya, pijat refleksi titik-titiknya ada di telapak kaki, tetapi langsung terhubung ke bagian-bagian saraf-saraf tertentu yang ada di tubuh kita. Jadi bukan berarti, nah ini perbedaan refleksi dengan pijat yang lain. Di refleksi itu ketika sakit di kepala bukan berarti kepalanya yang ditekan, tetapi di bagian kaki mana yang harus kita tekan sehingga bisa meredakan gangguan sakit di kepala. Ketika tulang leher kita terasa sakit, terasa berat, titik mana di kaki yang kita tekan, kita pijat, kita refleksi sehingga sakit di tengkuk itu bisa hilang atau bisa reda. Tekanan atau pijatan di titik atau area tersebut akan merangsang pergerakan energi di sepanjang saluran saraf yang akan membantu mengembalikan keseimbangan energi. Jadi artinya apa? Pijat refleksi itu dilakukan di telapak kaki untuk merangsang peredaran darah agar peredaran darah itu menjadi lancar di seluruh tubuh. Karena apa? Pijatan di daerah yang bermasalah akan merangsang aliran energi yang akan membongkar halangan atau melancarkan kembali aliran-aliran energi. Bahkan pijat refleksi ini bisa juga dipakai untuk membuang toksin atau racun-racun di dalam tubuh dengan sistem pijat refleksi. Oke, next. Yuk lanjut lagi. Nah, itu adalah teknik dasarnya, gitu kan. Boleh mungkin bisa dilanjut lagi. Pijat refleksi dilakukan. Nah, ini 2 refleksi zona ketika manusia beraktivitas. Nah, banyak sekali ini di permukaan tubuh manusia terdapat sejumlah zona refleksi yang berhubung dengan organ-organ lain. Masuk dikirain langsung. Oh, itu lagi Zoom itu ya refleksi itu. Ya, udah nggak apa-apa, aja ya. Siap. Oke, mungkin untuk para peserta semua, nah ini seperti ini contohnya gitu. Terapi pijat refleksi zona itu seperti ini sistemnya. Jadi titik-titiknya ada di kaki di mana saja yang menghubungkan ke seperti kuning ke kuning, merah ke merah, abu ke abu gitu kan, biru ke biru, hijau ke hijau. Nah, ini titiknya seperti itu sistemnya gitu kan. Nah, yang patut dipahami dan harus diketahui oleh seorang calon terapis ialah ketika kita melakukan pijatan refleksi itu sesuaikan dengan kemampuan si klien atau si pasien kita. Itu yang paling utama. Bahkan banyak mungkin ahli-ahli pijat refleksi yang menggunakan alat, entah itu memakai kayu, entah itu fiber atau apapun itu untuk sebagai pengganti tangan. Itu mungkin dirasa tangannya ada masalah sehingga tidak kuat melakukan penekanan, dilakukan dengan alat. Entah itu memakai kayu, ada juga fiber, ada juga yang besi, gitu kan. Itu yang untuk menotok atau menekan ke titik-titik refleksi.
Bolehkah itu? Tidak dilarang, tetapi tidak disarankan. Ya, bolehkah itu? Boleh, tidak dilarang, tetapi tidak disarankan. Kenapa? Kenapa saya bilang tidak dilarang? Untuk yang sudah ahli, silahkan memakai alat karena dia udah tahu tekanannya segimana. Tetapi untuk yang belum, untuk yang masih belajar, lebih baik menggunakan tangan langsung. Karena apa? Karena dengan tangan langsung bersentuhan dengan tubuh si klien, dengan kaki si klien, kita bisa mengetahui seberapa kuat tekanan kita dan seberapa kuat daya tahan si klien kita untuk menerima tekanan-tekanan pijat refleksi tersebut. Jadi itu harus dipahami juga. Karena apa? Untuk para pemula, mungkin ketika memakai alat, ya, nanti mungkin bisa saya contohkan ketika nanti kita praktek langsung. Untuk para pemula, ketika memakai alat, tekanannya itu tidak terkontrol. Apalagi nanti saya anjurkan misalkan untuk menambah tenaga atau menambah power kita dengan cara begini, begini. Ntar powernya ditambah, tetapi tidak kontrol ke daya tahan si klien. Si klien kekuatan hanya menerima tekanannya itu misalkan di 8. Sementara kita menekan di tekanan 10 sampai 12 itu bahaya. Kenapa bahaya? Ketika pijat refleksi dilakukan kepada klien yang di luar kemampuan dia, itu bisa menimbulkan pecahnya pembuluh darah. Itu sangat bahaya. Jadi harus disesuaikan dengan kekuatan si klien. Oke, siap, lanjut. Jadi yang paling utamanya itu bahwa ketika kita melakukan terapis, kita harus tahu dulu kekuatan si klien seperti apa. Langkah-langkahnya seperti apa. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke langkah-langkah sebagai seorang terapis nih. Jadi kita udah anggap aja zona pijat refleksi. Nah, mau ke zona dulu ya. Zona pijat refleksi itu dari mana? Dari ujung jari kaki melewati tungkai, tubuh ke kepala, ke otak. Nah, maksudnya apa? Sifatnya tegak lurus. Sifatnya tegak lurus gitu. Zona 2 dari ujung jari tengah, sifatnya tegak lurus. Dari jempol kaki itu ketika ditekan, itu arahnya akan tepat sampai ke titik otak ke atas. Zona 2 melewati apa? Ujung jari kaki kedua, gitu kan, melewati tungkai, tubuh, kepala dan otot, gitu kan. Kemudian ke bawah ke lengan, terus menuju ke ujung telunjuk dan tangan. Nah, jadi sifatnya titik-titik sarafnya itu seperti itu, nyambung dari ketika dari ujung kaki kita ditekan, maka motoriknya atau peredaran darahnya yang akan ter terkoneksi itu ialah tegak lurus ke atas terus sampai ke kepala, sampai ke ujung-ujung jari kaki gitu. Zona 4 misalnya, zona 4 kan dari ujung jari keempat tuh, jari keempat kaki. Nah, jari keempat kaki itu melewati apa? Tungkai, tubuh, ke kepala dan otak, kemudian ke bawah ke lengan, terus menuju ujung jari manis. Nah, jadi sambungannya itu dari jempol kaki pasti ujungnya ke jempol tangan. Dari telunjuk kaki nyambungnya ke telunjuk tangan. Gitu aja. Dari jari tengah kaki nyambungnya ke jari tengah tangan. Kalau kiri kiri, kanan kanan. Seperti itu. Jadi sifatnya itu seperti itu. Oke, next. Sifatnya seperti. Nah, ini seperti di gambar ini. Di gambar ini terlihat misalkan satu tuh dari jempol itu terus nyambung ke atas, nyambung sampai ke jari tangan. Satu ya ke satu lagi di jari tangan, dua ya ke dua lagi di jari tangan, tiga ke tiga lagi, tapi tetap nyambungnya ke kepala dulu, ke otak dulu gitu. Karena ini peredaran darahnya seperti itu gitu. Nanti bisa dipahami, nanti modul bisa dikasih. Oke, next. Tujuan pijat refleksi apa? Tujuan pijat refleksi itu ialah menggerakkan endorfin gitu, atau pemijatan. Endorfin adalah zat yang diproduksi secara alami di tubuh, bekerja serta memiliki efek seperti morfin. Artinya apa? Ketika kita melakukan tekanan atau pijatan refleksi ialah untuk merilekkan.
atau menenangkan otot-otot tubuh. Ketika tubuh kita ototnya ada yang tegang, entah itu tegang menegang atau tegangnya mengikat gitu, mengkeret, karena banyak otot-otot yang kadang-kadang ketika kita udah aktivitas bukannya tegang memanjang tetapi malah mengkeret, ngegulung. Nah, dengan direfleksi si otot-otot itu akan kembali memudar, akan kembali rileks gitu dengan sistem itu, karena bersifat seperti morfin, artinya menenangkan gitu. Bersifat menenangkan, memberikan efek nyaman dan sangat berperan di dalam regenerasi sel. Nah, ini jadi untuk orang-orang yang sering dipijat refleksi, insya Allah pergantian selnya pun akan berfungsi dengan baik. Baik sel mana aja, baik itu sel tulang, sel otot ataupun sel kulit, ya. Jangan, jadi kalau ibu-ibu yang ingin awet muda dengan teknik refleksi, insya Allah kulitnya pun bakal awet muda. Karena apa? Perubahan selnya itu sangat bagus. Oke, lanjut. Manfaat gitu kan bagi sistem di dalam tubuh. Nah, pijat refleksi juga dapat meningkatkan aktivitas sistem vegetasi tubuh yang dikontrol oleh otak dan sistem saraf, yakni sistem kelenjar hormonal, sistem peredaran darah, dan sistem pencernaan, dan lain-lain. Nah, ini salah satu manfaat pijat refleksi. Peredaran darah lancar, otomatis sistem imunnya bakal meningkat, pencernaannya juga bagus. Nah, ini salah satu manfaat daripada pijat refleksi. Pijat refleksi dapat membuat otot dan jaringan lunak tubuh lebih rileks. Nah, yang tadi gitu ya. Jadi bisa merilekkan otot-otot tubuh gitu. Mungkin itu secara garis besarnya nanti bisa dibaca saja di setelah nanti modonya diberikan. Oke, manfaatnya di sini meningkatkan. Nah, ini manfaatnya. Satu, meningkatkan, dua, mencegah, tiga, mengatasi, empat, memulihkan, lima, meringankan. Nah, jadi pijat refleksi bukan mengobati, ya. Pijat refleksi bukan mengobati, hanya meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu mencegah, nah mencegah penyakit. Lalu juga apa? Mengatasi itu artinya ketika penyakit itu ya baru datang sedikit-sedikit kita bisa mengatasinya. Tapi kalau udah parah ya nggak bisa. Gitu kan. Memulihkan kondisi kesehatan, artinya ketika kesehatan kita sedikit drop, gitu kan, itu bisa dipulihkan tanpa obat. Lalu meringankan ketegangan pada saraf. Nah, jadi manfaatnya seperti itu. Jadi jangan salah. Jadi ketika misalkan Anda nanti sudah menjadi seorang terapis, tiba-tiba datang kepada Anda orang yang, aduh saya ini luka apa, jantungnya udah diring, udah koma, udah pakai oksigen, itu udah tidak bisa diobati dengan refleksi. Itu tetap harus ke rumah sakit dengan penanganan medis yang tepat. Karena refleksi itu tadi hanya meningkatkan, mencegah, mengatasi, memulihkan, dan meringankan. Itu prinsip dasarnya, hanya seperti itu hasil yang bisa kita raih. Adapun kok bisa terapi untuk mengobati? Bisa, tetapi sistemnya ialah tidak bisa sekaligus. Itu butuh waktu yang cukup lama. Misalkan ini ada orang yang mengalami gangguan di jantung, contohnya ini yang penyakit berat deh, penyakit berat nih. Ada orang yang mengalami gangguan di jantung, atau ada orang yang mengalami gangguan asma, sesak napas. Bisakah itu diobati dengan refleksi? Bisa. Tetapi terapinya ini harus rutin. Mungkin 2 hari sekali, mungkin 3 hari sekali, terus rutin. Nanti akan difokuskan titik mana yang lebih fokus untuk mengobati itu. Bisa penyembuhan, bisa. Tetapi yang akan dipelajari saat ini ialah refleksi tingkat dasar, artinya secara global dulu. Nanti baru di bab-bab berikutnya kita akan membahas refleksi untuk pengobatan. Jadi untuk batuk di mana, untuk pilek di mana, untuk jantung, liver, kanker, lambung, di mana saja titiknya, itu nanti akan dipelajari di bagian-bagian
selanjutnya. Untuk saat ini yang akan kita pelajari ialah refleksi untuk meningkatkan, mencegah, mengatasi, memulihkan, dan meringankan. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Jadi rangkumannya seperti itu. Terapi pijat refleksi zona adalah cara mengatasi gangguan kesehatan dengan cara memijat titik atau area refleksi tertentu pada tubuh manusia sesuai dengan zonanya. Nah, yang disebut menekan itu di terapi refleksi itu artinya apa? Menekan secara berulang-ulang. Tidak bisa hanya sekali tekan saja, tetapi harus berulang-ulang di titik yang sama, ditekan lagi, ditekan lagi, ditekan lagi, baru efeknya akan ada. Tapi kalau hanya cuma satu kali titik di situ pindah, satu kali titik di situ pindah lagi, efeknya kurang baik. Tetapi intinya gerakan refleksi itu ialah melakukan tekanan secara berulang, melakukan tekanan secara berulang pada titik-titik tertentu. Oke. Itu. Di permukaan tubuh manusia terdapat sejumlah zona refleksi yang berhubungan dengan organ-organ atau sistem organ tertentu. Nah, ini zona refleksi. Lalu pijat refleksi berguna untuk menjaga keseimbangan energi di dalam tubuh dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan promotif, preventif, kuantitatif, dan rehabilitatif yang tadi mencegah, meringankan, gitu kan. Jadi tidak bersifat mengobati secara langsung. Kurang lebih seperti itu pemahaman tentang pijat refleksi itu apa. Kurang lebih seperti itu yang disebut refleksi. Jadi refleksi itu ialah sebuah teknik pijat yang sudah ada sejak lama, bahkan sebelum dinasti ya masih kekaisaran Cina, kaisar kuno itu pun sudah ada gitu kan. Cuman dulu mereka pijat refleksi itu menggunakan tulang, ada yang menggunakan batu. Nah, seiring berjalannya waktu, maka pijat refleksi ini lebih dikembangkan lagi dan lebih dilihat lagi unsur-unsur kesehatannya seperti apa, unsur-unsur keselamatannya seperti apa. Karena jika pijat refleksi ini dilakukan bukan oleh orang yang profesional, bukan oleh orang yang benar-benar mengetahui titiknya di mana, itu bisa berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pijat refleksi dilakukan pada titik-titik saraf. Jika berlebihan, maka dikhawatirkan akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Nah, seperti tadi, ini hanyalah pembahasan awal. Nanti mungkin modul akan dibagikan. Untuk berikutnya kita akan mengisi ke sesi praktek. Nah, tinggal mungkin Bu Des bagaimana, apakah mau langsung ke sesi praktek atau mau ada yang sholat dulu, di break dulu sholat. Silahkan, saya sesuai kesepakatan saja. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan materinya untuk sesi 1 ini. Untuk berikutnya mungkin sebelum kita masuk kepada sesi praktek, kita sepakati dulu apakah ada peserta yang ingin bertanya dulu lah tentang apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini berkenaan dengan materi tentang pijat refleksi yang sudah dipaparkan sebelum ini. Mangga Bapak dan Ibu kami persilakan kepada peserta jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan tentang materi yang sudah disampaikan barusan. Insya Allah nanti materi akan kita share ya Bapak dan Ibu. Untuk rekaman juga insya Allah kita share nanti ulang. Untuk materi yang sudah diberikan oleh Pak narasumber kita, ada yang ingin dipertanyakan atau mau didiskuskan sebelum kita masuk kepada sesi berikutnya? Sebelum kita masuk ke praktek ya. Oke, sepertinya tidak ada. Oke, baik Bapak dan Ibu peserta training pada sore hari ini. Nah, sebelum masuk ke praktek, kita sepakati apakah ada yang mau izin sholat dulu? Apa langsung kita praktek? Oke, baik. Tidak, gimana Ibu, ada yang mau izin sholat dulu? Kayaknya di-unmute semua ya ininya.
suaranya. Ya, bisa dibuka. Ada Ibu? Oke, baik Pak Ramlan, mungkin sepertinya peserta ini sudah pengen langsung melihat atau menyaksikan atau mungkin mau langsung memperagakan apa-apa yang ingin kita praktekkan sore hari ini, dan nggak sabar kayaknya Pak untuk langsung mencobakan. Jadi mungkin kita langsung masuk saja pada sesi kedua sore hari ini berupa praktek dari pijat refleksi. Begitu ya Pak? Ya. Siap ya Pak? Siap. Sudah Siap. siap di sana Pak? Siap. Bentar. Nanti kamera ini saya matikan dulu. Nanti pindah ke kamera Jadi yang Bapak satu. dan Ibu juga siap-siap mungkin dengan alat Oh iya, peraganya. Ya, yang Bapak saya dan kemarin Ibu di rumah. udah berulang kali Mungkin bilang bahwa harus ada pasangan masing-masing ya buat kalaupun prakteknya. enggak, mungkin ada media yang bisa menggantikan itu. Boleh, mangga Bapak dan Ibu, sehingga terlihat nanti bagaimana tindakan-tindakan di dalam kegiatan pijat refleksi tersebut. Langsung bisa terlihat. Oke, bagaimana di sana, Pak? Baik, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Oke, kita tunggu sebentar persiapan untuk praktek pijat refleksi sore hari ini. Bisa dimulai? Bapak dan Ibu peserta sudah bisa kita mulai ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Bapak trainer kita, Bapak Ramlan, kita persilahkan. Oke, udah kelihatan Bu Des? Belum Bapak, masih nama Bapak. Oke. Oke, yang satu yang kamera saya ya. Terus saya aja dulu. Kamera Bapak yang satu lagi ya? Ya, Oke. yang satu. Yang dua di ini ditutup aja dulu. Kamera dua. Kamera dua ya. Berarti yang ini ya Pak? Oke, udah bisa. Sip. Udah? Oke Oke. Pak. Oke, para peserta pelatihan semua, kita mulai mempraktekkan bagaimana caranya melakukan pijat refleksi. Sebelum melakukan pijat, perlu diketahui dulu bahwa tadi kita harus menjaga kebersihan. Di antaranya apa? Tangan kita semprot dulu, atau mungkin kalau ada ini ya, kalau ada wastafel bisa dengan wastafel, tapi kalau enggak cukup dengan hand sanitizer. Jaga dulu kebersihannya. Terus saya bilang tadi, jauhkan tangan kita dari aksesoris. Tidak ada jam tangan, tidak ada cincin, tidak ada gelang. Bersih. Lalu kuku. Kuku usahakan tidak ada kuku panjang. Nah, ini yang paling utama. Oke, setelah itu baru, karena ini refleksi, berarti kita ke kaki. Disarankan si klien ini kakinya sebelum dipijit dimohon untuk kalau bisa direndam dulu dengan air hangat. Ya, kita tanyakan kalau misalkan kita buka sendiri di tempat kita sendiri, jadi begitu si klien datang mau dipijat, silahkan kakinya direndam dulu di air hangat kurang lebih 5 menit. Kalau bisa pakai garam dikit. Ya, itu untuk mensterilkan kaki. Ya. Kalaupun ya kita yang datang ke rumah masing-masing atau istilahnya home care, ya, pengobatan atau terapis panggilan datang ke rumah klien, maka di situ ya, kita tanya apakah ibu sudah dicuci kakinya dengan air hangat atau belum, atau kalau kata tidak usah, ya udah berarti cukup kita menggunakan hand sanitizer.
Cukup si kaki ini kita semprot dulu dengan hand sanitizer. Cukup ini disemprot dengan hand sanitizer, baru dibersihkan. Lalu tadi persiapannya apa? Handuk minimal ada 2, handuk kecil. Kenapa ada 2? Yang pertama handuk kecil ini dalam kondisi si klien kita terlentang ya, belum telungkup. Nah, dalam si handuk ini taruh di bawah kaki. Taruh di bawah kaki. Yang handuk ini satu, terkadang kita capek, terkadang kita suka keringetan, ini bisa dipakai buat ngelap. Tapi jangan sampai handuk yang ini diterapkan ke si klien. Ini khusus buat diri kita. Kadang ada yang disimpan di sini, kadang ada yang disimpan di samping, di mana itu untuk ngelap tangan kita. Handuk yang satu. Nah, untuk yang C1 ini digunakan untuk alas. Tujuannya apa? Karena ketika kita mau melakukan pemijatan, kita nanti akan menggunakan baik itu mau minyak zaitun, baik itu mau menggunakan baby oil, ataupun mau menggunakan krim pijat. Nah, di antara 3 ini silakan mana yang mau dipakai. Dikhawatirkan, misalkan si klien itu di kasur yang bersih spraynya, dikhawatirkan si krim kita atau minyak urut kita netes ke spray mereka sehingga kotor. Maka digunakanlah handuk kecil ini sebagai alas. Sekarang kita anggap saja kaki ini kalau memang udah direndam dengan air untuk lebih. Tujuannya apa? Satu, ngebersihkan. Kedua, dengan direndam itu akan melunakkan telapak kaki. Nah, ini telapak kaki ini akan lunak. Dengan direndam dengan air akan menjadi lebih lembek, dan itu teknik-teknik tekanan kita akan lebih mengena. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan direndam dengan air panas, apalagi pakai air garam dikit, itu akan mengsterilkan kaki. Tadi yang saya bilang, ketika ketemu dengan klien, sapa, sopan, santun, senyum itu kita terapkan. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan baik. Lalu tanyakan dulu ke si klien, apakah kakinya ini bermasalah atau tidak. Nah, itu yang paling penting. Artinya apa? Jangan sampai misalkan kaki si klien ini bekas jatuh dari motor, ada bekas patah, atau ada bekas keseleo, atau ada bekas luka yang masih berat, masih basah lukanya. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai misalkan si klien ini kakinya bekas ketusuk di sini nih, bekas kena beling, kita tekan di situ, bahaya, ntar malah luka. Nah, jadi harus ditanya dulu apakah kakinya ini aman, tidak ada masalah, maksudnya tidak kesleo atau apa, karena nanti berbeda. Refleksi dengan pijat kesleo itu beda. Itu ada hal yang harus dipelajari lagi, bagaimana ketika kita memijat seseorang yang bermasalah, entah itu jatuh atau ketiban atau apa, kesleo, memar, itu lain lagi dengan kaki yang sehat. Jadi usahakan ketika ketemu merefleksi, usahakan kaki si klien ini dalam keadaan sehat. Oke. Selain itu, kadang ada klien yang misalnya saya laki-laki, si klien kitanya laki-laki juga. Kadang-kadang mereka tidak sungkan langsung membuka baju. Nah, kalau bisa, kalau ada selimut, tutupin dulu tubuh yang lain dengan selimut. Cukup bagian kaki saja, cukup bagian kaki ini saja yang akan kita kerjakan yang terbuka. Bagian lain harus tertutup. Dikhawatirkan apa? Takutnya ruangannya ber-AC, takutnya ruangannya dingin, si klien ini bukannya sehat malah masuk angin. Nah, ini yang harus dijaga. Apalagi kalau kliennya ini misalkan kita laki-laki, terus si kliennya perempuan, itu banyak juga seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, sepertinya seperti tadi, selimut. Ketika kita memijit bagian bawah, maka bagian atasnya harus tertutup dengan selimut atau tertutup dengan kain. Kecuali nanti ketika kita mau memijit bagian-bagian tertentu, ya silahkan selimutnya kita tarik, tutupin ke bagian bawah. Seperti itu kurang lebih.
Oke, kita mulai. Langkah awal setelah tadi tangan kita bersihkan, setelah tadi tangan kita bersihkan dengan hand sanitizer, langkah awal ialah melakukan pelemasan. Seperti apa pelemasan ini? Saya sekarang mencoba untuk menggunakan krim pijat. Saya tidak akan menggunakan minyak zaitun, saya tidak akan menggunakan baby oil, tapi saya akan menggunakan krim pijat. Usahakan si krimnya itu jangan terlalu dekat ke kaki si klien. Takutnya ke tangan takutnya dia kegeser tertumpah. Bahaya. Lihat posisi duduk kita, jangan bersila. Jangan bersila seperti orang mau berdoa. Ini susah, gerakannya tak kesana sininya susah. Lebih baik posisinya bisa seperti ini, satu kaki diangkat, atau bisa seperti ini posisinya. Dilipat ke sini kakinya ke belakang. Yang lebih nyaman seperti ini, silahkan. Saya sudah terbiasa seperti ini. Ini seperti enak. Lalu si krimnya itu kita lumuri dulu ke tangan kita dulu, biar tangan kitanya halus, tangan kitanya enak. Nah, baru kita usapkan ke bagian kaki, ke kaki bagian atas. Oke, yang punya pasangan silahkan ya. Yang udah punya tandemnya silahkan lakukan. Kalau tidak ada krim pijat, bisa memakai lotion ya, bisa memakai body lotion gitu. Atau misalkan mau pakai minyak goreng yang bersih silahkan. Kalau belum ada yang mau pakai minyak goreng yang bersih di rumah masing-masing silahkan. Nah, lakukan dulu pelemasan. Seperti apa pelemasan ini? Ialah seperti gerakan menarik air ke atas. Lakukan dengan santai, jangan terburu-buru. Bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini. Berapa kali ini lakukan berulang-ulang. Jika dirasa kesat ke tangan, kasih lagi krimnya. Lakukan berulang-ulang. Sampai kita dengan sendirinya kita merasa si kulit-kulit ini, si kaki ini merasa udah rileks. Udah rileks. Kadang-kadang kakinya itu bunyi-bunyi sendiri, kertak, 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 kertak. Seperti ini. Lakukan seperti ini. Berapa kali? Jangan kurang dari 10 kali lah. Terus tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih kurang, tambahin lagi. Sampai kita merasa kaki ini sudah lunak. Nah, setelah ini kita lakukan pijatan-pijatan kecil di antara sela-sela jari. Contoh, ini jempol, ini jarinya, di sini. Karena di sininya tulang, ini tulang, di tengahnya, di antara tulang. Lakukan pijatan-pijatan kecil. Kemana? Ke belakang, dorong ke atas, bukan ke sini. Bukan ke depan, tapi dorong ke dalam. Dorong, dorong ke dalam. Seberapa besar tekanannya, sesuaikan. Jika memang dirasa, wah ini terlalu pelan, kita tanya ke si kliennya, apakah sudah cukup segini? Kalau katakan, oh cukup ya udah. Tapi kalau kata kliennya, kurang kerasa, bisa lebih dikerasin lagi dikit. Yang jelas, lakukan tekanan-tekanan dulu di sini, di sela-sela jari ini. Nah, setelah ini antara jari kedua dengan jari ketiga di kaki ada lagi selanya. Tekan lagi di sini. Tekan lagi. Tekan lagi. Tekan lagi. Lalu di jari ketiga dan keempat ada lagi. Tekan lagi. Keempat dan kelima ada lagi di sini selanya. Tekan lagi. Ingat, di sini tidak boleh terlalu keras. Karena ini areanya tulang. Jika terlalu keras, dikhawatirkan timbul memar. Timbul memar di tulang. Jadi lakukan dengan tenaga yang cukup. Jangan terlalu keras, tapi jangan juga terlalu pelan. Lakukan seperti ini. Dorong sampai ke depan sini. Sampai ke batas kaki nih. Batas pergelangan kaki. Lakukan sampai ke batas pergelangan kaki. Nah, lakukan terus. Ke pinggir, lakukan terus. Pinggir, lakukan terus di sini. Ini tujuannya masih pelemasan. Ini masih pelemasan. Lakukan terus begini pelan, begitu ada yang dirasa oh ini ada tulangnya jangan ditekan keras ya.
Lalu apa? Kita masukkan lengan jari-jari kita ke jari-jari kakinya. Masukkan, 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 dan lalu kita goyang. Lalu kita roll. Kita roll ini jari. Kita roll ini jari. Lalu kasih hentakan-hentakan kecil. Nah, ini tujuannya buat membangunkan sel-sel saraf yang di ujung-ujung kaki tadi. Nah, hentakan-hentakan kecil. Ulangi lagi, pelemasan lagi. Ulangi lagi, pelemasan lagi. Terus kembali lagi ke titik yang tadi, di antara sela-sela. Sela-sela, pijit terus. Lalu ke sebelah depannya sini, lalu ke ujung-ujungnya sini, nih di atas mata kaki nih, di atas mata kaki. Nah, di sini ini harus dilakukan. Lalu di mana lagi sekarang? Nih pinggir, pinggir kiri dan kanan atau pinggir luar dan pinggir dalam. Nah ini pelan-pelan aja. Soalnya begitu dipijit pelan gini aja, kadang-kadang ototnya sudah keras sama kita. Pelan-pelan aja, jangan terlalu keras. Dorong ke belakang. Lalu ini juga, nih, ini juga kaki bagian dalam, tapi sebelah pinggir sininya. Kasih tekanan, dorong ke dalam. Jadi didorongnya dari ibu jari ke belakang. Dorongnya begini. Tapi bukan di tulangnya ya, karena ini ada tulang. Ini nggak bisa, ini ada tulang, ini nggak bisa. Tapi lakukan di bawahnya, nih, di bawah tulang nih, di bawah tulang, dorong, dorong. Bisa juga ditekan dulu sebentar, tekan, dorong. Jangan dulu menggunakan tenaga yang ekstra, santai saja, dorong pelan, karena ini masih tahap-tahap pelemasan, masih tahap-tahap pelemasan, dorong. Nah, lalu ini kan kaki bagian belakang nih, kaki bagian belakang. Kita kasih juga pelemasannya. Kita pijit seperti ini. Jangan terlalu keras dulu, biar lemas saja. Pijit ini. Biasanya melakukan tindakan pelemasan ini kurang lebih memakan waktu sekitar 10 menit. Atau paling cepatnya 5 menit. Itu untuk melakukan pelemasan di kaki. Bisa juga diangkat begini. Diangkat kakinya sama kita bergantian, kaki kanan, kaki tangan kanan, tangan kiri bergantian, diangkat lalu bergantian. Oke, lalu pinggir sininya di bawah mata kaki. Kalau tadi di atas kan, di sini sekarang di bawah. Yang satunya megang, yang satunya menggerakkan ini di bawah mata kaki. Nah, terus saja. Ini masih belum ada reaksi apa-apa, dan ini masih nyaman-nyaman saja. Si klien itu masih nyaman. Justru ini tujuannya untuk menilaikan dulu. Kembali lagi, kasih lagi ini, terus saja seperti ini lagi, lalu kasih lagi hentakan lagi. Bisa juga kakinya diangkat, pukul-pukul dengan tangan, dengan seperti kita meninju, tetapi jangan terlalu keras. Nah, ini salah satu cara juga untuk merilekkan. Pukul-pukul begini. Bisa handuknya agak tarik dikit, lipat ke atas begini, tutupin ya handuknya, handuk dari bawah, lipat ke atas, lalu lipat ke bawah begini, tekan, di si kakinya dilurusin, tapi jangan keterlaluan juga, cukup sedang-sedang aja. Bisa juga langsung ditekan lagi ke belakang. Oke, pas. Itulah kurang lebih yang disebut pelemasan untuk kaki. Jadi pelemasan kaki itu dimulai dari gerakan seperti menarik, ya, seperti menarik ke atas ini, tapi dengan santai. Ingat, pemijat itu jangan terburu-buru.
Jangan dikejar-kejar waktu. Tiba akhirnya pontang-panting. Wah, ini nggak bakalan enak nih. Nggak bakalan enak. Pelan aja, santai. 1, 2, santai. Justru nikmati kita prosesnya. Nikmati prosesnya. Melakukan pelemasan ini, nikmati prosesnya. Santai. Kita nikmati. Bahkan kita rasakan sama telapak tangan kita, apakah kaki si klien ini sudah melemas atau belum, sudah rileks atau belum. Ini bakal kerasa. Karena makanya antara kulit tangan kita dengan dengan bagian tubuh si klien ini kena seperti ini bisa merasakan bagaimana rileks atau tidaknya kaki si klien. Oke, bisa dipahami? Mungkin bisa dipahami ya. Itu dari cara pelemasan terlebih dahulu. Ini belum injak ke refleksinya nih. Baru sekarang kita menginjak ke tahapan-tahapan pijat refleksi. Sebagaimana tadi disebutkan, bahwa refleksi itu bermuara di telapak kaki. Dari mulai ujung jari ini, ujung jari kaki, sampai di tungkai kaki. Inilah titik-titik refleksi. Jadi disinilah refleksi. Haruskah seperti apa refleksi itu? Apakah harus dalam keadaan tengkurap atau dalam keadaan terlentang? Dua-duanya bisa, tergantung teorinya atau caranya. Sekarang kita akan mencoba ketika si pasien terlentang terlebih dahulu. Otomatis posisi kakinya seperti ini. Ketika posisi kaki seperti ini, maksimalkan titik-titik refleksi di bagian 1, 2, dan 3. Karena untuk bagian 4 ini agak susah. Karena terlalu ke bawah. Jadi 1, 2, dan 3. Seperti apa caranya? Pertama, di sini ada otot panjang. Di pinggir ini ada otot panjang 1. Kakinya kita letakkan seperti ini. Kita miringkan. Yang tadi saya lakukan ketika pelemasan, tetapi sekarang gunakan tekanan. Nih, di paling pinggir kaki dalam, tapi bagian bawah. Jangan di tulang, karena ini tulang, ini di atas ini tulang ya. Di bawah tulang, di sini ada otot, tekan. Kalau dia, si klien ini ditekan dengan jempol begini sudah merasa sakit, sudah, jangan ditambah. Tapi kalau si klien ini dipijit seperti ini merasa tidak ada pengaruh, bisa kita tambahkan dengan menggunakan tulang dari ruas telunjuk. Yaitu ini, caranya seperti ini bagaimana? Lihat caranya. Ini jempol kiri saya, ini telunjuk tangan kanan saya. Si telunjuk tangan kanan masuk ke jempol kiri. Menjepit, lalu tempelkan di sini. Tempelkan di titik refleksi, lalu tekan. Nah, lalu tekan. 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 Cara menekannya gimana? Jangan langsung jangan, tapi pelan dulu. Tempel, baru tekan. Tekan. Sampai titik di mana si klien merasa, aduh. Nah, kalau udah ada pergerakan, berarti dia udah ngerasa tekanannya itu udah kuat. Udah, jangan terlalu dipaksa. Tekan. Setelah itu kita jalankan pelan-pelan. Dorong ke bawah. Dorong. Jalan sampai di ujung sini, cabut. Kalau itu si klien yang kakinya kuat. Tapi kalau si klien kita pemula, biasanya kalau si klien kita ini pemula, biasanya di refleksi itu nggak tahan sakit. Cukup hanya dibeginikan saja dengan jempol tangan, ditekan, ini udah terasa sakit. Udah terasa. Lalu dorong ke bawah, dorong. Di ujung sini tekan, lepas. Sekali lagi, dorong, tekan dulu di ujung sini, tekan, lalu dorong ke bawah. Sini tinggi, lepas. Untuk apa ini? Saya tidak akan memberitahukannya sekarang.
Karena kalau diberitahukan itu untuk kapal toko malah capek. Nanti oh ini untuk titik ini malah ngapalin ke situnya, gerakannya lupa. Ini sekarang gerakannya aja dulu, nanti di bab 2 baru ada pahamannya. Yang pertama kayak tadi, di kaki dalam bagian bawah kita tekan. Kalau yang masih biasa-biasa dengan jempol saja ditekan begini, tapi jangan dengan kuku ya, jangan begini, ini bahaya. Jangan pakai kuku, tek, jangan. Cukup dengan telapaknya saja, tekan, tekan sesuai dengan kekuatan si klien, baru kita dorong, dorong sampai di ujung sini, tekan, lepas. Nah, lakukan itu secara teori refleksi. Artinya apa? Lakukan itu secara berulang-ulang. Jangan cuman tek, set sekali, udah pindah lagi ke sini. Udah, jangan. Di sini lakukan berulang-ulang. Bisa jadi 5 kali, 6 kali, sampai 10 kali. Lakukan di situ. Sampai kita ngerasa dengan sendirinya ini si otot melunak. Lunak dengan si otot. Lunak dengan sendirinya sudah rileks ini otot, baru kita tinggalkan di situ, pindah ke titik yang lain. Oke, kita mulai dari titik paling atas, yaitu jempol kaki. Di mana saja titik refleksi jempol kaki? Titik refleksi jempol kaki itu ada di ujung, di atas ini, di ujungnya, ada di sebelah kiri dan kanan, ada di tengah, atau di sini. Ujung sini, bagaimana caranya? Lakukan seperti tadi. Dengan atau bisa juga menggunakan ini. Jempol tangan kita ditekuk, lalu ininya masuk. Ini masuk tuh. Ini masuk. Tangan kiri memegang jempolnya. Karena apa? Dikhawatirkan. Makanya di sini jangan terlalu licin. Jangan terlalu licin. Kalau licin takutnya ngegeser, ntar tangan kita luka kena kuku. Jadi apa? Pegang dengan tangan kiri. Kecuali kalau yang kidal berarti pegang dengan tangan kanan ya. Kalau yang biasa pegang dengan tangan kiri jempolnya, lalu tekan dengan jempol atau tulang ruas jempol. Tuh. Kenakan seperti ini. Tek. Kenakan seperti ini. Tek. Kenakan seperti ini. Tek. Ini impact-nya lumayan. Apalagi untuk pemula. Ya. Contohnya seperti ini saja. Tek. Tuh. Tek. Kalau emang yang kuat tekan terus. Tapi kalau si klien udah ngerasa, aduh, udah segitu titiknya. Contoh, saya kasih tekanan. 1, 2, 3, 4. Begitu 4, si klien udah out. Udah di 4. Jangan udah out. Terus aja ditekan 5, 6, 7. Pecahlah pembuluh darah. Nah itu ya caranya seperti itu. Di ujung ini. Lalu ini. Kedua ini. Nah bagaimana? Dengan cara begini. Caranya dengan cara titik berjalan. Caranya dengan cara titik berjalan. Seperti apa titik berjalan itu? Cara refleksi dengan titik berjalan ialah bagaimana jempol kita ini yang dipergunakannya adalah ini ya, bukan ini. Ingat, bukan bagian depan kuku ini, tapi ininya, tulang belakangnya kita pasang di sini. Oke, terus gerakan maju. Maju. Gerakan dari sini balik lagi ke sana, set, maju. Atau bisa langsung dijepit seperti tangan kita seperti ngejepit tuh. Nah, seperti ngejepit, tetapi kan kalau biasanya kalau gini kan ngejepit kan, jangan, ini bisa luka. Ntar kuku kita bisa ke sini bisa luka. Tapi pakai belakang ini ditekuk, tekan. Tekan. Silakan coba. Silakan coba tekan, tekan sekemampuan si klien. Tekan, tekan, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ya, sekali lagi, ini baru di jempol saja. Jadi titik refleksinya itu 1 di atas, 2, 3, 4. Nah, jadi caranya seperti tadi, 1 di sini, tuh, 1 di sini, 1 lagi di sini, 1 lagi di sini. Nah, dari bawah, dari ini lakukan dengan ini penekanannya dan agak berjalan dikit. Jadi jangan mentok begini, jangan tek diem aja, enggak. Di sini tek tekan, begitu kita udah ngerasa oh sakit, udah tahan di situ, terus jalankan dikit-dikit ke atas, tek, 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 sampai ke ujung sini lagi, tekan sini lagi di sininya, tekan lagi di sini. Boleh dengan ini, terserah. Ini lakukan. Walaupun ini pelan, ini impact-nya luar biasa, khususnya untuk orang yang mengalami gangguan di kepala, pusing, kurang tidur, dan lain-lain. Saya udah buka 1 tuh. Jadi kalau untuk kepala, kurang tidur, dan lain, salah satunya di situ. Termasuk gangguan gigi dan lain-lain ya di situ. Oke. Sekarang kita pindah ke jari yang kedua ya. Setelah ini jempol, sekarang kita pindah ke jari yang kedua. Seperti tadi, seperti kita menjepit, jadi gunakan ini tulang jempol ini untuk di bagian bawahnya dan telunjuk menjepit di bagian atasnya. Nah, jepit sini, tekan, tek, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas pelan-pelan. Nah, lepas. Kalau emang si kliennya istilahnya masih belum kuat untuk direfleksi, cukup hanya dengan tekanan ini saja. Begini. Cukup. Di sini juga udah keras ini. Telunjuk yang kanan sama telunjuk yang kiri di sono, jempol kita yang di sini. Cukup tekan begini. Ini udah lumayan keras. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Lalu ujung-ujungnya nih kita tekan pelan-pelan. Ujung-ujung ininya. Kita tekan pelan-pelan. Tekan pelan-pelan. Kalau yang jempolnya yang jarinya gede bisa dengan semampunya aja, secukupnya jari. Untuk di jari-jari. Lakukan juga di jari ini sama seperti tadi. Jepit lagi. Tuh, dijepit. Tuh, lakukan seperti ini tuh. Jempol ini langsung nempel di sini. Lalu telunjuk nahan di depan. Jepit seperti kita mau nyubit. Tek. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu lepas, tekan lagi, lepas, tekan lagi. Minimal 5 sampai 6 kali di satu titik. Itu baru ada impact. Baru ada reaksi. Baru ada hasil. Tapi kalau cuma sekali tekan sudah, itu dijamin tidak akan efektif hasilnya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 termasuk jari yang paling kecil nih. Jadi kelingkingnya sama ditekan juga seperti tadi. Tekan. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Lakukan seperti itu berulang-ulang. Contoh, dari sini 5 kali, ke sini 5 kali, 5 kali, 5 kali, 5 kali, pindah lagi. Dari sini 5 kali, 5 kali, 5 kali, 5 kali, pindah lagi. Udah itu, lakukan lagi pelemasan seperti tadi. Jangan lupa, lakukan lagi karena itu setelah ditekan itu bakal tegang. Lakukan lagi pelemasan lagi.
pelemasan lagi, lakukan lagi pelemasan lagi. Ini otot yang tadi udah kita refleksi, goyang gini, pukul-pukul dikit, supaya menjadi segar lagi. Nah, oke, sampai di situ ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Mungkin ada yang kurang paham. Pesan saya, siapa yang baru menikah dan usia pernikahan sampai di situ paham? Jadi yang digunakan, ingat ya, alat kuku. Ya. Yang digunakan bukan kuku ya, bukan misalkan di sini kuku, begini di sini kuku, wow itu bahaya, bukan kuku. Tetapi tulang-tulang kita ini nih, antara tulang jempol sama tulang-tulang telunjuk atau tulang-tulang jempol yang ini. Ini klien paling enak kalau digini nih. Lihat tulang jempol kita di sini. Yang kaki, yang tangan kirinya megang, tangan kanannya gini. Turunin ke bawah. Turunin ke bawah. Ini bunyi. Retek, 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 retek. Itu si otot-otot ini enak banget itu. Atau bisa juga dari bawah ke atas. Relek, relek, relek nih. Tuh, didorong gini, tarik, ditarik. Oke, tuh, tarik. Terus aja gini. Nah, jempol ini tarik. Tarik. Tuh, terus aja gini. Ini luar biasa itu dampaknya. Enak banget itu ini. Oke. Setelah tadi ujung-ujung kaki, lalu kita sekarang ke sela-sela jari. Nah, ini sela-sela jari. Seperti apa? Gunakanlah telunjuk kita untuk alatnya. Contoh, ini cara ibu jari dengan jari telunjuknya kaki. Berarti di tengah nih, di antara bantalan nih. Kita tekan di sini. Satu, tek. Dorong bukan ke sono, bukan ke sana dorong, tapi ke bawah. Dorong ke bawah. Satu, seperti tadi gerakannya. Jadi, tuh. Seperti ini tangannya ya. Tangan kiri jempolnya sebagai bantalan, telunjuknya yang ngikat ke sini. Tek. Nah, baru ini megang. Nah, ini tinggal dipasin aja di sini. Di antara jempol dan telunjuk. Nah, di situ ada rongga. Tekan di situ. Tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Lepas. Lakukan lagi. Sistem tekanannya bukan langsung keras, tetapi pelan dulu. Pelan, nempel, baru tekan. Pelan, nempel, tekan. 1, 2, 3. Oh, 3 udah sakit nih. Tahan di 3. Tahan di 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terus di situ. Jangan ditambahin lagi tenaganya. Stop sampai di situ. Kalau kelebihan, tersakit si kliennya. Tapi kalau kliennya masih nggak ngerasa, tekan lagi. Tapi kalau udah kerasa sakit, udah tahan di situ, tekan. Udah kiranya cukup, angkat pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan seperti ngangkat tut gitu, bukan, tapi pelan-pelan. Lepas. Lakukan terus. 5-6 kali di situ. Baru pindah ke titik berikutnya antara jari telunjuk kaki dengan jari tengah kaki. Ada bantalannya. Tekan lagi. Oke. Tekan lagi di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Tekan lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Lalu antara jari tengah dengan jari manisnya kaki. Sama juga, tekan ke bawah. Tekan. Tekan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Lepas, tekan lagi. Kalau pasien udah bilang, aduh, udah. Jangan ditambahin tenaganya.
Udah, tahan, lepas. Termasuk di paling ujung nih, antara jari manisnya dengan jari kelingkingnya kaki. Situ ada rongga. Nah, di tulang itu, tahan. Nah, ini berpengaruh sekali ke bagian-bagian kepala seperti leher dan lain-lain. Pas, pas, biarkan dulu nyaman, kliennya tekan lagi. Udah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lepas. Biarkan dulu nyaman. Udah beberapa bagian ya yang udah kita lakukan tindakan refleksi. Di antaranya tadi bagian di ibu jari, bagian di jari tengah ini di atas, lalu juga sampai ke pinggir, lalu juga di antara rongga-rongga ini. Ini sudah ada beberapa titik yang untuk bagian refleksi. Oke. Oke. Sekarang kemana lagi? Nah, sekarang kemana lagi? Ini ada bantalan nih, bantalan-bantalan kaki nih. Nih kalau misalkan kalau tuh ini jempol kaki kan, ini ada bantalannya nih. Ini kan berdaging nih, berotot nih. Nah, tekan di sela-selanya aja. Antara tulang ini sama tulang ini, tekan di sini. Contoh saya kasih contoh 1, 2. Nah, ini mulai nekannya bukan ke bawah, tapi kalau tadi nekannya ke bawah ke sini, sekarang nekannya ke sono. 1, 2. Kalau tadi misalkan vertikal, sekarang horizontal. 1, 2, 3. Nah, kan mungkin kelihatan ya titiknya ya. Ini antara bantalan kaki nih, ini bantalan kaki jempol, bantalan kakinya dengan ini telunjuk. Ini ada bantalannya. Oke, kita tekan di tengahnya. 1, 2, 3. Gunakan berat badan untuk menekan. Jadi gunakan berat badan kita. Gunakan berat badan. Jika si klien ini dengan berat badan masih nggak kerasa sakit, gunakan ini lutut kaki ini. Makanya posisi kakinya begini. Gunakan lutut ini, posisi ini untuk menahan sikut kita. Tuh, sikut kita ada di sini. Lutut kita ada di sini, jempol kita di sini, telunjuknya nempel di sini, lutut yang gerak, tek, 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 tekan ini. Nah, ini yang nekan, ini yang nekan. Jadi tenaganya tidak akan capek. Kalau kita nggak menggunakan ini, nggak menggunakan teori menggunakan kaki ini, kita hanya menggunakan seperti gini saja, tek, begini, ini capek. Wah, capek ini berat badan ini capek. Jadi gunakan juga ini, tek, teorinya ini. Nah, mau sekuat apapun si klien kita aman, tenaga kita aman, gede tenaga kita untuk menekan. Tekan di situ, tekan di antara tulang jempol dan tulang jari tengah, ada di sini nih, ada rongga di sini, tekan di sini. Lalu antara jari tengah dan jari jempol dan jari tengah ada rongga di sini, di bawah, tekan lagi ke dalam, tekan lagi ke dalam, sampai si klien merasa udah kerasa. Satu lagi sebelah sini, cukup 3 aja di sini karena ini bagiannya agak tekan. Tapi lakukan berulang-ulang. Ya, jadi 1, 2, 3 antara rongga ini sama antara rongga ini. 1, 2, 3. Tekan, penekanannya bukan ke bawah tetapi ke dalam. Bukan ditekan ke bawah tapi ditekan ke sana. Gunakan telunjuk. Ya, jadikanlah telunjuk ini belakangnya sebagai alat refleksi. Jangan menggunakan dulu alat. Jangan dulu menggunakan kayu, jangan dulu menggunakan fiber atau besi apa. Gunakan dulu telunjuk. Semakin lama telunjuk ini akan terlatih, Bu, Pak. Saya mohon maaf nih, jika ini kelihatan hitam nih di sininya. Karena udah kalau orang terapis refleksi bisa ketahuan dari sini, Bu. 1 di telunjuk ini, kedua di sini. Ini udah tebal. Ininya udah ngebatu. Ini udah ngebatu. Ini bisa digunakan. Ini bisa digunakan di sini.
1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa digunakan. Ini enak banget nih. Si klien itu enak banget kalau gini. Enak banget. Ini otot-ototnya gerak tuh. Ini namanya apa? Refleksi jalan. Jadi tekanan tidak diam. Ini nekan tapi tidak diam, jalan. Terus. Oke. Jadi titiknya itu udah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 titik tadi garis besarnya ialah untuk di bagian kepala, ya, sampai ke punggung atau sampai ke leher. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah bagian pertama. Ada waktukah? Masih ada, Bu Des, sampai jam 5, Bu Des? Waktu masih ada 15 menit lagi, lebih kurang, Pak. Lagi, ya. Kita akan sedikit lagi maju ke tahap kedua. Jika tadi di bagian pertama, maka kita sekarang maju ke bagian yang kedua. Saya lebih cenderung membaginya bagi 3 saja. Jadi dari jari sampai bantalan ini kepala sampai leher. Ini bagian tengah, ini bagian dada sampai perut, ya, jantung dan lain-lain di sini. Lalu untuk belakang, ini untuk bagian pinggul, kantong kemih dan lain-lain. Nah, sekarang kita maju ke bagian kedua. Bagaimana caranya? Pertama kita lemas dulu. Ini yang dilemaskan bagian bawahnya. Caranya bagaimana? Seperti tadi saya bilang, tangannya bertahan di kaki. Nih, tangan bertahan di lutut, lalu usahakan kaki si klien lurus. Jari kita usahakan udah agak ada krimnya dikit supaya licin. Jari kita tekan di belakang bantalan ini, masuk begini. Tek, empat-empatnya. Ini jempol tetap dipegang. Tuh, jempol kiri dipegang sama jari kirinya megang ke atas, jempolnya di bawah. Tekan. Set, dorong ke bawah. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Refleksi jalannya dengan menggunakan 4 jari. Refleksi 4 jari. Setelah rasa ini enak, tuh, lakukan seperti ini. Nggak usah pakai tenaga besar. Santai aja. Sudah itu, barulah lakukan teknik refleksi 1 jari yang tadi. Di mana? Pertama ini bantalannya tepat. Taruh telunjuk kita di sini, tekan ke dalam. Tek. Dorong dengan lutut jika memang si klien kuat badannya, dorong. Tapi jika si klien ini lambat, si klien ini fisiknya lemah, nggak usah terlalu keras. Nggak usah terlalu berat. Cukup ditekan pelan. Tapi cukup ditekan pelan, nggak usah si lutut ini nggak usah terlalu kenceng ngedorongnya si lutut ini. Tapi kalau cukup begini saja, kalau si kliennya udah sakit, jangan terlalu keras. Tapi kalau ada yang klien seperti biasanya tentara, polisi, itu butuh tenaga besar, itu ditekan begini tidak mampu, tidak ada rasanya. Dia butuh ditekan seperti ini dan butuh dorongan yang kuat dari sini. Dorong, tahan, lepas. 1 titik lagi, dorong, tahan di situ, lepas. Terus ngegeser ke tengah. Jika tadi di sini ngegeser, sekarang ke tengah. Pas di tengah-tengahnya sini, masukin jempolnya, dorong ke tengah. Lap.
Dorong. Berapa detik patokannya? Kurang lebih 10 detik. Dorongannya semakin lama semakin keras. Lepas. Lepas. Lakukan seperti itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lakukan gerakan itu berulang-ulang. Kalau tadi satu jari dari bantalan, nah maka di bawah sini kan turunkan lagi satu jari lagi ke bawahnya. Nah, di bawahnya yang tadi. Tekan lagi sama. Sesudah itu ke tengahnya lagi. Jadi di bagian tengah ini ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik refleksi di situ. Nah, refleksinya seperti tadi dengan cara seperti ini. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4, 5, 6. 6 titik di sini. Untuk di mana? Secara global saya bilang itu untuk melancarkan peredaran darah ke bagian dada dan perut. Ke bagian dada seperti jantung, paru, dan lain-lain di sini titiknya. Berapa kali? Seperti itu saya bilang berulang-ulang. Lakukan secara berulang-ulang. Itulah teknik pertama ketika si klien kita dalam posisi terlentang. Karena apa? Untuk menotok di bagian bawah ini susah. Ini susah. Nah, jadi bagian bawah ini nanti bisa kita refleksi ketika si klien kita sudah balik badan. Sekarang ketika kita sudah selesai tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 titik di sini. Setelah itu boleh kameranya agak didekatin. Nih. Di sini coba pegang mau jari teman ibu atau apa, mau kaki teman ibu atau kaki ibu sendiri. Di sini ada yang apa? Gede kan, kayak daging, kayak berair. Di sini besar banget di sini nih. Nah, di sini nih. Nih, ini besar banget nih. Nih di sini nih. Ya, di kaki kita mau pegang kaki sendiri boleh, mau kaki. Jadi kalau ini kan mata kaki, bagian dalam di bawahnya. Nah, di bawahnya ini. Di bawahnya ini tekan. Kalau yang memang nggak kuat tekanan, cukup tekan pakai ini aja, pakai jempol aja. Ini. Nih, cukup pakai jempol aja. Kalau yang memang tidak kuat tekanan. Tapi kalau yang kuat kakinya, tekan pakai ini. Tekan. Ini untuk melancarkan pencernaan atau untuk melancarkan saluran kencing. Ini untuk ke kantong kemih. Nih, untuk ke kantong kemih. Kalau ininya lembek, kosong, berarti kadang-kadang kencingnya jelek. Tapi kalau ininya kembung, bagus, biasanya itu kencingnya lancar. Itu perbedaannya biasanya. Oke, Bu Des, mungkin untuk saat ini cukup sampai di situ dulu. Mungkin ada waktu berapa menit untuk tanya jawab. Nanti kita lanjutkan lagi besok untuk teknik-teknik pijat selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan lagi esok hari. Oke. Saya kembalikan dulu ke Bu Des. Silakan Bu Des. Baik, terima kasih Bapak trainer kita yang luar biasa pada sore hari ini, yang sudah lebih 1 jam mempraktekkan teknik-teknik tindakan di dalam melakukan pijat refleksi kaki ya. Pada hari ini masih kaki, yang mana tadi kaki itu ada 3 ya, kalau kita lihat baru sampai 2 ya Pak ya. Baik Bapak dan Ibu, kita masih memiliki waktu lebih kurang 5 menit ke depan
mungkin bisa kita manfaatkan jika ada hal-hal yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan kepada narasumber kita pada sore hari ini. Seperti itu. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu, mungkin bisa open mic, atau raise hand, atau angkat tangannya. Atau mungkin Bapak dan Ibu, kita berikan dulu reaksi kepada narasumber atau trainer kita pada sore hari ini. Ya. Oke. Terima kasih Bu Des. Iya, mungkin saya ingin mendengarkan mungkin dari para peserta ini, apakah dari penjelasan saya tadi ada yang kurang paham atau bagaimana, mungkin karena ini untuk masukan buat kita juga gitu. Karena saya tidak hanya ingin menerangkan saja tetapi tidak ada dampak. Saya ingin yang mengikuti ini ada hasil. Walaupun memang saya akui bahwa pelatihan yang dilakukan secara online ini tidak sebegitu efektif dengan offline, harus diakui. Karena apa? Kalau offline kita bertemu langsung, ya. Kalau offline kita melihat secara langsung. Nah, jadi tetapi semoga saja walaupun melihat lewat video bisa dipahami. Adapun ke depannya seandainya ada yang ingin lebih memperdalam, artinya untuk menjadi profesional, silahkan menghubungi LPK Bakti kami. Itu bisa dikondisikan bagaimana caranya itu untuk Anda menjadi, istilahnya kalau sekarang kan bahasa sekarang, untuk menjadi kompeten. Untuk menjadi kompeten itu hingga Anda layak atau sudah bisa dikatakan menjadi seorang terapis dan sudah bisa untuk membuka kesempatan untuk menerima klien. Jadi, tetapi kalau dengan cara seperti ini saja ya mungkin agak sulit. Tetapi kembali lagi kepada Bapak dan Ibu semua, karena saya tahu ini Bapak dan Ibu ini ternyata basicnya semua terapis. Ada yang sudah punya home care, ada yang sudah punya massage juga dan lain-lain. Jadi apalagi basicnya kesehatan gitu. Jadi udah pada paham semua. Kurang lebih mungkin seperti itu Bu Des, silakan. Ya, baik Bapak. Kira-kira gimana para peserta training sore hari ini, masih semangat? Allah semangat. Semangat ya. Karena kita hadir bersama-sama di sini untuk kita bisa ya. Iya. Oke. Baik. Ada ini ya? mungkin Bu Des, untuk besok ini, apakah mau tetap dibikin 3 kali pertemuan, artinya besok juga mungkin sampai jam 5-an, atau bisa kita padatkan besok sampai jam 5:30 misalkan, dimulainya dari jam 2:30 lah sampai 5:30. Jadi artinya untuk 2 hari dibikin 1 hari besok. Kalau emang sepakat kita lakukan itu. Gitu. Apa efektif kira-kira Bapak dan Ibu? Apa mau 3 hari kita bikin seperti ini? Atau mau 2 hari? Sepakat saja. Dengan, ya kita sepakati aja. Kalau memang sih dalam penawaran kami itu kita 3 hari ya Ibu ya. Kita mulai setiap hari pertama, kedua, dan ketiga dimulai jam 3 sampailah berakhir seperti hari ini ya. Kira-kira seperti itu. Apakah kita konsistenkan saja ya Bapak dan Ibu atau mau seperti bagaimana? Nah, kami lepaskan kepada ya, kita ngikutin saja. Oke, Bapak Ibu, berarti sesuai dengan jadwal kita semula ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Nggak ada yang request, kalau nggak ada yang request. 3 hari? Apa mau dibikin 2 hari? Izin masuk. Ya, silakan. Ya, untuk mungkin kalau memang dibuat 2 hari, mulainya tetap jam 3 mungkin Pak. Karena gitu. kalau setengah 3 masih ada kesibukan yang harus kita kerjakan gitu. Siap. Tetapi mungkin berakhirnya bukan jam 5 ya, mungkin sampai 5:30. Ya, nggak masalah boleh, ya. Boleh. Oke. Dan untuk besok diharapkan tetap masih punya tandem ya, masih punya media gitu. Karena besok kalau refleksinya kita mulai dengan balik badan, si klien balik badan, refleksi dengan cara dia tengkurap, refleksinya dari bagian belakang dikit, langsung ke relaksasi.
Relaksasi itu ke badan ke atas. Gitu. Jadi harus punya tandem ya. Harus punya teman di rumah, entah itu istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya sambil berlatih. Enak kan kalau suami istri itu sambil latihan kan? Nih, sambil latihan, oke Bu, Ibu jadi pasiennya, Bapak kan yang jadi ininya, trainernya gitu. Atau misalkan ada adeknya atau siapa. Soalnya kalau nggak ada media di sana susah Pak, susah untuk menerapkannya. Jadi untuk merasakan, oh ini tekanan saya udah kuat belum segini, udah bener belum, susah. Jadi harus ada partner di sana ya. Jadi usahakan besok semua peserta punya partner gitu ya. Oke, terima kasih Bu Des. Mungkin hari ini saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Bu Desi. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, peserta training yang semangat banget pada hari ini mengikuti training kita pada sore hari ini. Kalau memang tidak ada yang ingin didiskusikan, dipertanyakan kepada narasumber kita atau trainer kita pada sore hari ini, kita masih punya waktu besok. Ya Bapak dan Ibu, seperti hari ini, kita akan buka room kita di jam 15.00 WIB. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang sudah bisa gabung untuk bergabung kembali di kelas kita besok hari, seperti jadwal hari ini. Oke gitu ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, mungkin ada baiknya kita mengambil dokumentasi kita pada sore hari ini terlebih dahulu. Nah, kalau bisa yang belum open kamera, bisa dibuka kameranya. Oke. Oke, silahkan on cam dulu, on cam. Oke. Oke. Bentar Pak dan Ibu. Oke, silakan. Oke, tunggu sebentar. Satu kali lagi, tunggu dulu, satu kali lagi, sebentar. 2, go. Ya. Oke. Bentar, satu lagi. Ya, silakan Bu Des. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita menutup pertemuan kita ini dengan sama-sama membacakan doa, berdoa. Kita tutup agama Islam bisa membacakan hamdalah dan yang agama lainnya bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya. Baik, begitu saja Bapak dan Ibu. Tentunya saya tadi memulai dengan pantun, saya akhiri juga dengan pantun. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa semua teman-teman di lain kesempatan. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu Ibu. Udes, izin aku jadiin host, aku mau meeting jam 5. Ya Bu, bentar. Berarti Berarti Ibu Di laptop gini aja aja. kan? Ibu, Di laptop Ibu aja. pakai Zoom. Aja nih Bu, aku pilih. Bu. Hah? Ini tutup dulu, mungkin mau gimana? Baru lagi Apa langsung masuk Jangan aja? Pak. Nah, Ibu udah saya jadikan co-host tuh, Bu. Oh ya. di laptop tuh. Ya udah, oke, thank you. Di mana? Biarin aja. Ibu mau coba lagi. Sampai ketemu Bu Elma. Jauh ya di NTB, Pak Sukmaya Oong. Sampai ketemu lagi Pak besok. Ya, gendong.
Aku keluar. Matiin. Nggak dihitung. Jadi yang jadiin ini yang lama nih. Ganti nama dulu. Enggak, Maya tadi. Ini jadiin host itu, yang host yang ini ya, ya. Yang host yang ini. Oh, gitu. Tetap panggil dulu orang. Bu, coba deh Bu, kalau Ibu yang jadi host saya kirimin kuncinya ya. Masalahnya kan saya kan mau pulang nih. Iya, iya, gimana caranya? Nah, coba ntar lu. Ini kan ada ininya. Kalau Ibu jadi, nah biar saya. Atau yang satunya aja itu yang jadiin co-host yang tadi apa Pak Ramlan punya, yang saya mau matiin. Nah, Ibu jangan dulu, jangan dulu, bentar dulu. Coba dulu. Aku juga nggak tahu karena ini coba dulu. Yang laptop tadi dijadiin host. Aku keluar pura-puranya kan gitu. Coba aku pura-pura aja. Aku coba keluar dulu. Nanti kan Ya kita keluar bisa aja dulu coba. Ngerti nggak? Tar. Kalau boleh keluar habis nggak? Ya makanya nggak tahu kan belum tentu. Tar. Wah bisa banget. Coba pakai yang satu lagi. Ini temen aku nggak bisa masuk kata dia. Aku nggak bisa masuk. Jadi gimana caranya nih Pan? Aku masuk dulu, close dulu semua ya. Aku kan masih nyala, kenapa nggak bisa masuk? Nah, coba. Nggak ada teman nggak bisa masuk. Maksudnya? Dia mau masuk, kata dia saya nggak bisa masuk katanya. Oh, Keluar dulu deh. Nah ini yang ini kan saya keluar nih yang satu. Coba yang tulisan yang Jani Erika ini dijadikan itu. jadikan co-host ya. Ya. Coba aku. Tata Bu, Ibu jadi host. Ibu kan udah aku kirimin di WA. Coba buka WA staff itu ada keywordnya. Aku jadikan Ibu host. Nah, ada Terus? keyword yang dimasukin. Ada caranya di situ. Ya, aku ganti ya. Join Nah, ke room, Zoom dengan oke. link yang tadi berikan. Terus Ibu klik sekarang partisipan. ya, Ibu ketik nama apa? Klik nama Ibu. Nah, nanti kan ada titik-titik tuh. Nah, Ibu klik Ya titik-titik. partisipan. Terus? Ya, partisipan. Terus Ibu ke nama Ibu. Oh ini. Nah, klaim host, klaim sebagai host. Bawahnya di bawah. Ada klaim, ada 3 kotak. Belum gitu. ada. Aduh. Oh, aksu Nah, udah Ibu udah host tuh. partisipan. Nah, Ibu udah host kan? Belum, Bu. Nah, ini dia udah nih. Udah. Host. Udah. Udah ya. Nah, Ya coba. udah, baik. Aku bisa aku tutup aja, enggak usah aku matiin dah kalau gitu. Cuman aku tutup aja laptopnya. Ya, Karena mau di jalan. Ya. Ya udah hati-hati ya. Terima kasih ya. Itu kalau nggak bisa join, bilang aja pakai ID-nya. Coba kamu ID-nya pakai dari ini nih dia. Linknya Kok saya link dari Bu Desi.
Tadi waktu mulai dia masuk terus saya suruh. Ini beda sama yang tadi Bu. Ya, ini Sama maksudnya. berarti pakai yang staff aja tadi yang ada di grup staff. Iya, maksudnya nih ini kan yang mau ini dikirim. Maksudnya, Oh, iya. Dia masuk pakai link.